Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan segera keluar dari Istana Abadi Tianjun dan Lantian menduga Xiaoyan sudah mendapatkan warisannya. Namun setelah menanggapinya, Xiaoyan segera bergegas ke arah pilar Tianjun. Sementara itu di luar tirai tipis, pasukan Taisu sudah tiba dan mencoba menghancurkan tirai tipis. Adapun Xiaoyan masih terus berusaha mencabut pilar Tianjun dan tubuh fisiknya semakin membesar. Sehingga dunia besar ini bergetar hebat. Saat ini terdengar suara menderu yang terus menyebar. Terlihat seluruh pilar Tianjun mulai bergetar hebat. Sepertinya Xiaoyan benar-benar akan mendapatkannya. Kemudian lapisan debu padat yang selama ini menutupinya mulai gemetar. Sehingga muncul retakan dan tampilan seluruh pilar Tianjun mulai terlihat dan mengungkapkan warna yang sebenarnya dari pilar Tianjun. Saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik. Meski tubuh fisiknya belum mencapai 10.000 kaki, tetapi itu juga merupakan batas yang bisa dicapai oleh dewa asli alam leluhur biasa. Walaupun kekuatan tubuh ribuan kakinya sungguh menakjubkan, namun dia masih sulit untuk benar-benar bisa mencabut pilar Tianjun ini. Xiaoyan terus mencoba yang terbaik, tetapi itu hanya membuatnya sedikit bergetar. Aku harus mendapatkan pilar ini. Saat Xiaoyan bergumam, tatapan matanya menunjukkan tekad yang kuat. Xiaoyan segera memegang pilar Tianjun dan merasakan fluktuasi kuno yang berasal dari pilar ini. Perasaan ini membuatnya semakin bersemangat. Bagaimanapun, Xiaoyan belum memiliki harta karun sebesar itu. Sebelumnya, dia juga telah melihat dan mempelajari seni bela diri yang diwarisi dari para dewa asli. Aku telah memiliki tubuh fantasi emas, dan sekarang aku harus mendapatkan pilar Tianjun ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa itu sebenarnya berasal dari klan dewa asli, dia hanya merasa bahwa pilar Tianjun ini tampaknya sangat selaras dengan tubuh dewa asli super raksasanya. Bagaimanapun, jika memiliki tubuh yang sangat besar, maka tidak akan mudah mencari senjata yang cocok. Xiaoyan merasa bahwa pilar Tianjun ini seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tetapi dia harus mencabut pilar Tianjun dengan paksa, dan itu bukanlah hal yang sederhana. Apalagi sebelumnya Xiaoyan hanya bisa menggoyangnya sedikit. Pada saat ini cahaya keemasan tampak bersinar di mata Xiaoyan. Sepertinya aku harus menggunakan tubuh dewa asli super raksasaku agar bisa menariknya keluar. Setelah bergumam pelan, tubuh Xiaoyan mulai membesar lagi. Adapun Lantian dan tiga lainnya terus memandangi Xiaoyan yang sedang memeluk pilar Tianjun dengan erat. Namun tanpa tanda apapun, tiba-tiba terdengar dentuman keras yang bergema darinya. Bagaimana situasinya? Saat Xiaoyan meledak, keempat sosok itu terkejut hampir pada saat yang bersamaan. Tampaknya adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ada yang salah. Jika itu adalah penghancuran diri, maka tidak mungkin kita masih ada di sini dengan aman dan sehat. Ini jelas bukan penghancuran diri. Tepat ketika mereka berempat terkejut,
Ki dan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari sosok besar Xiaoyan. Namun itu dilapisi dalam kilat emas sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saat berikutnya, hal pertama yang menarik perhatian keempat orang itu adalah kerangka putih yang sangat besar di antara kilatan emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melihat daging dan darahnya tumbuh dengan cepat sampai mengembun menjadi raksasa yang sangat agung. Adegan ini membuat mereka berempat tanpa sadar membuka mulutnya lebar-lebar. Ukurannya yang besar bukanlah hal yang paling mengejutkan mereka, namun kekuatan ki dan darah yang memancar darinya memberikan perasaan penindasan yang kuat. Ini jelas bukan ilusi. Ternyata dia masih bisa menjadi lebih kuat lagi. Dari dunia manakah orang ini berasal? Aura yang terpancar darinya sungguh membuat jantungku berdebar kencang. Tubuh raksasanya juga dikelilingi oleh cahaya keemasan. Mereka berempat masih tidak menyangka akan perubahan ini dan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Pada akhirnya mereka menghela napas lega karena tidak melanjutkan niat untuk melawan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak membutuhkan lengannya lagi untuk memeluknya. Dia hanya perlu merentangkan tangannya untuk memegangnya. Kemudian Xiaoyan mulai menariknya dengan kuat. Kali ini pilar Tianjun akhirnya keluar sedikit demi sedikit dari dalam tanah. Perlahan-lahan tanah tempat pilar Tianjun tertancap pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, mereka berempat juga dapat melihat pilar Tianjun yang samar-samar bersinar. Saat ini, Xiaoyan mencoba yang terbaik sehingga semua kekuatan di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa syarat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di antara langit dan bumi. Saat suara ledakan itu keluar, tiba-tiba seberkas cahaya yang datang entah dari mana mengubah seluruh awan menjadi gelap, seolah-olah itu membelah langit menjadi dua. Apa itu? Mereka berempat memandangi berkas cahaya yang menuju langit dan tampak tertegun. Mereka berpikir itu adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh Xiaoyan. Walaupun cahaya itu berada tinggi di langit, namun mereka masih bisa mendengar suara berderunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sepertinya ada orang lain yang menerobos masuk? Mereka berempat tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di balik awan ini. Tetapi mereka menduga sepertinya ledakan sebelumnya bukanlah disebabkan oleh Xiaoyan. Segera terdengar suara perkelahian sehingga keempatnya sadar bahwa mereka tidak hanya menerobos masuk, namun sekarang mereka juga ada di platform menuju Istana Abadi Tianjun. Bagaimana para sampah ini melakukannya? Bukankah mereka tidak mengumpulkan semua tanda istana? Seharusnya mereka tidak punya hak sama sekali untuk masuk ke sini. Namun hanya ada satu warisan di sini, dan sepertinya warisan ini juga sudah menemukan pemiliknya. Tidak masalah apakah mereka datang atau tidak. Lantian menggelengkan kepalanya, kemudian mengalihkan pandangannya dan terus menatap Xiaoyan. Terlihat sosok tubuhnya yang besar masih terus bertambah besar menjadi puluhan ribu kaki. Sehingga pilar Tianjun dapat dipegang dengan satu tangannya dan sangat sulit bagi orang biasa untuk membayangkan bentuk tubuhnya. Seolah-olah dia dapat menghancurkan dunia ini hanya dengan satu tangannya. Saat ini pilar Tianjun terus terangkat hingga semuanya ditarik keluar. Saat Xiaoyan menariknya keluar, dia dapat merasakan pemandangan yang aneh tiba-tiba muncul. Dia merasa ki dan darahnya diserap secara gila-gilaan oleh pilar Tianjun. Meskipun begitu, Xiaoyan hanya menggertakkan giginya dan tidak melepaskan telapak tangannya yang memegang pilar Tianjun.
Sebaliknya, dia hanya membiarkan pilar Tianjun menyerap kekuatan Qi dan darahnya. Dia sebenarnya ingin melihat berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar Tianjun ini. Setelah menyerap Qi dan darah Xiaoyan, pilar Tianjun meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, dinding batu yang menutupinya langsung hancur. Kemudian, pilar Tianjun yang berwarna emas gelap muncul di tangan Xiaoyan dan di atasnya ada garis-garis misterius. Pilar Tianjun, bukankah ini harta karun tertinggi dari klan dewa asliku? Tiba-tiba suara Jin Huanzhen terdengar di telinga Xiaoyan. Secara alami, tentu saja dia mengenali pilar Tianjun ini. Apa? Pilar Tianjun ini adalah harta karun tertinggi dari klan dewa asli. Xiaoyan terkejut sekaligus senang saat mendengarnya. Jika begitu, maka ini akan menjadi sempurna. Aku tidak menyangka sebenarnya pilar Tianjun ada di sini dan dicuri oleh klan Cimi. Namun pada akhirnya aku bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa klan dewa asli jatuh oleh klan Cimi. Jin Huanzhen merasa tidak bisa mempercayai fenomena ini. Dia mungkin juga memahami bahwa klan dewa asli telah dikuasai oleh klan Cimi, tetapi tidak bisa mengerti mengapa harta karun klan dewa asli bisa berada di sini dan bagaimana cara mereka membawanya. Apakah kamu dapat memahami pilar Tianjun ini atau mengetahui metode yang cocok dengan pilar ini? Xiaoyan segera bertanya, meski dia sudah memegang pilar Tianjun, tetapi saat ini pilar Tianjun masih bergetar hebat dan mencoba melepaskan diri dari tangannya. Tentu saja Xiaoyan tidak mau menyerah begitu saja. Pilar Tianjun adalah harta paling berharga dari klan dewa asliku. Bahkan jika itu aku, maka aku juga tidak pernah memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Adapun bagaimana metodenya, tentu saja aku tidak tahu. Jin Huanzhen menghela napas panjang. Sepertinya setelah melihat pilar Tianjun ada di sini, dia merasa sangat sedih. Menyadari hal ini, Xiaoyan tidak bertanya lagi. Karena metodenya belum diketahui, maka sekarang aku harus menemukan cara untuk menaklukkan pilar Tianjun ini sepenuhnya. Tetapi saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya melonjak dari ujung dan itu langsung mengenai tubuh besar Xiaoyan, sehingga tubuhnya bergetar hebat. Terlihat bagian tubuhnya yang terkena sinar meninggalkan tanda yang menghitam, tetapi itu tidak terlalu menyakitinya. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Lantian dan tiga lainnya juga terkejut. Tampaknya mereka benar-benar tidak menyangka ada yang berani melakukannya. Siapa yang mencari kematian di sini dan berani memprovokasinya? Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya mengendalikan pilar Tianjun, namun saat ini pilar Tianjun ada di tangannya dan ukurannya yang besar juga, tampak bisa menutupi langit dan matahari. Mereka melihat Xiaoyan perlahan mengangkat pilar Tianjun dan menyapu langit, yang menyebabkan fenomena alam di sini langsung berubah. Terlihat awan gelap yang menutupi ruangan ini berubah menjadi terang, sehingga sosok-sosok yang tersebar dan tak terhitung jumlahnya secara bertahap mulai terungkap. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.